ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Al-Mukarram Bapak, Allah memanggil khusus, berlakunya khusus. Allah membuat alam ini macam-macam. Ada bulan, bintang, matahari, bumi, langit, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, bebatuan, air, gas, pepohonan, hewan, termasuk manusia. Begitu Allah panggil ya ayyuhan nas, itu artinya Allah sudah pisahkan manusia. Tidak lagi bergabung temannya hewan, tidak lagi bergabung temannya tumbuhan. Dia khusus dipanggil oleh Allah supaya mendekat. Jadi dihubungkan dengan alam dan seisinya. Panggilan ini panggilan khusus. Tetapi ketika dihubungkan dengan makhluk yang bernama manusia, kalimat ya ayyuhan nas itu panggilan umum, berlaku kepada seluruh manusia. Itu artinya setiap orang yang mendengar ayat ini hendaknya perhatian, hendaknya tidak ngobrol sendiri, apalagi pergi menjauhi. Apabila ayat ini dibaca kemudian malah ada yang ngobrol sendiri, bisa jadi kalau nggak tuli dia sudah ngaku lagi manusia. Begitu ayat ini dibaca malah pergi, jangan-jangan dia sudah tidak rela disebut manusia. Wa'budu rabbakum, abdikan dirimu kepada Tuhan kamu. Apa pengertian wa'budu itu? Asal katanya abada ya'budu ibadatan fahuwa abidun. Artinya abdul abidun itu adalah hamba. Apa yang dimaksud dengan hamba? Hamba itu adalah orang yang mamlukan la yaqdiru ala syai'. Hamba itu adalah orang yang dimiliki orang lain, tidak memiliki sesuatu. Dia tinggal di rumah bukan rumah sendiri. Dia berhadapan dengan meja bukan meja punya sendiri. Di situ ada anak-anak bukan anak sendiri. Ada lemari, ada piring, ada harta bukan milik sendiri. Bahkan dirinya dimiliki oleh yang punya rumah. Itu namanya hamba sahaya. Artinya apa? Kita sedang diberi pengumuman oleh Allah, wahai seluruh manusia, di hadapan Allah kamu semua itu sama dengan budak belian, hamba sahaya. Kamu tinggal di kolong langit ini bukan tempatmu sendiri. Kamu dompleng, kamu punya istri, itu minjem. Kamu punya suami, itu pinjem. Kamu makan mewah, itu minjem. Satu saat kamu tidak akan menikmatinya lagi. Semuanya serba sementara. Oh, kalau kita dompleng artinya apa? Namanya di rumah orang jangan
dengan macam-macam. Mosok ada tamu numpang di rumah orang, ngambil nasi sendiri, masak sendiri, ngambil baju. Memang baju siapa? Tamu kudu tahu. Kita ini di kolong langit, langitnya milik Allah, rumahnya milik Allah. Kita cuma numpang. Kalau numpang tidak bebas, kalau tidak bebas ada aturan. Maka manusia kalau sadar sebagai hamba Allah kudu nurut dengan aturan Allah. Umpamanya saya ini numpang hari ini, numpang di rumahnya Kiai Rafiuddin, jangan nyari-nyari air sendiri, malu-maluin. Wong mau buang air saja kudu izin sama yang punya rumah. Nggak izin itu karena saking akrab baik. Nggak usah nyari-nyari kopi sendiri, ada yang bikinin, sayang. Itu aja. Nah, jangan pernah kita merasa di dunia ini milik sendiri, semua dompleng, semua numpang. Milik siapa? Milik Allah. Atau yang kedua, yang namanya abdan mamlukan itu adalah hamba yang dimiliki, artinya dia tidak melakukan satu perbuatan kecuali yang pantas dan diizinkan oleh pemilik rumah yang sesungguhnya. Kita ini numpang di rumah besar yang dibuat Allah dan milik Allah di bumi ini, di dunia ini. Orang yang dimiliki tidak akan berbuat, tidak akan melakukan satu tindakan kecuali yang diperintah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu. Nah, dua. Yang ketiga, namanya budak belian itu biasanya layak diru ala syai'. Dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Namanya budak, mau ibu-ibu sama tuannya, mau dilakukan hubungan suami istri boleh, mau disuruh-suruh juga boleh. Makanya auratnya juga beda. Kalau budak perempuan mah auratnya sama dengan laki-laki biasa, antara pusar dan lutut. Beda pakaiannya juga, sederhana. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil kita, oh butuh rabbakum, hambakan dirimu, siap-siap apapun yang Allah lakukan pada kamu, terima, sabar, aja surah, aja aral subah. Satu. Yang kedua, kepada siapa kita harus menghamba? Ayat menyebutkan rabbakum, hambakan dirimu kepada Rabbmu. Siapa Rabb itu? Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Kamu diciptakan, pohon diciptakan, bumi diciptakan, kambing diciptakan. Kambing dibuat dari tanah, dari air, tumbuhan dari tanah, sapi dari tanah, kita dari tanah, genteng dari bata dari. Bersyukur kepada Allah kita nggak dijadiin genteng. Coba kalau genteng tuh hujanan kepanasan. Alhamdulillah, untung kita nggak dijadiin sapi. Syukur nggak jadi sapi. Coba kalau jadi sapi malah hidungnya digemukin sapi, tapi setelah digemukin kotor. Untung kita nggak digituin sama Allah. Alhamdulillah. Makanya sembah kamu yang telah menciptakan kamu. Kamu diciptakan istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mulia dari makhluk apapun. Makanya abdikan dirimu ke Dia. Yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Dia yang telah menjadikan bumi sebagai karpet hamparan kamu. Terus wasamaa binaa, langit dijadikan sebagai atapnya. Rumah besar, kita bernaung bareng di lantai yang sama, di genteng atap yang sama. Untuk siapa? Lakum. Allah bikin bumi dan langit kanggo kowe kabeh. Sudah dibuat ganteng, dibuat
dibuat cantik, tidak jadi sapi, dibuat bumi dan langit untuk rumah atapnya. Selesai? Belum. Wa anzala minas sama'i ma'a, Allah kemudian turunkan air dari langit untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia. Siap, wahai manusia. Untuk manusia yang lain. Fa'akhraja bihi minas samarati, kemudian Allah keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan. Buah-buahan itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia. Rizqon laku, Masya Allah, dijadikan manusia, dikasih hamparan, dikasih atap yang begitu leganya, diturunin hujan, dikasih buah-buahan, lakum kersia kabeh. Luar biasa. Masa nggak mau nyembah Allah? Nah, ini gambaran dari Allah. Sembah Allah karena Dia bikin kamu, ngasih rumah kamu, ngasih makan. Allah bikin makhluk ini melayani manusia. Kenapa yang tidak dikatakan hei sapi u'budu rabbakum, hei kambing sembahlah Tuhan kamu? Tidak, sebab sapi dan kambing ditugaskannya melayani manusia. Disembelih yang makan manusia. Apa gue? Hubungan antara langit dengan bumi, langit di atas, bumi di bawah. Apa yang menghubungkan antara langit dan bumi? Langit dan bumi dihubungkan dengan air hujan. Supaya apa? Dengan air hujan bumi yang kering kerontang jadi subur. Kalau sudah subur, muncul pohon-pohonan. Dari pohon-pohon keluar buah. Kalau tidak ada hujan, bumi ini kerontang. Terus biasa kedua apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, manusia maha rendah. Hubungan antara Allah dengan manusia dihubungkan dengan sesuatu yang diserupakan dengan air hujan, yaitu Al-Quran. Al-Quran disiramkan oleh Allah kepada hati manusia supaya hatinya keluar ibadahnya, dari ibadahnya keluar buah ibadah yang bernama akhlakul karimah. Yang ketiga, Allah gambarkan langit itu suami, bumi itu istri. Ayo, langit di atas, bumi. Ayo, benar apa tidak? Kalau nanti satu saat buminya di atas, artinya apa? Kiamat. Ayo, ini istiqomah. Beribu kali bumi mengedari mentari, arah pun tiada berganti, betapa abadi. Alah, kamu. Matahari, langit di atas, bumi di bawah. Air hujan turunnya dari langit apa dari bumi? Langit. Tapi yang jadi subur itu langit apa bumi? Bumi. Yang subur itu istri apa suami? Istri. Rumah usane. Kalau ada satu orang punya kebun 4 kotak, kaya apa miskin? Tanya, saya tanya sama ibu-ibu. Kalau ada satu orang punya kebun 4 kotak, tuh kaya apa miskin? Tapi kalau ada satu kebun digarap 4 orang, kaya apa miskin? Paham nggak? Titik bakal ngerti biarnya ya. Kira-kira yang di sini orang kaya orang miskin? Ini berapa kotak? Ini berapa kotak? Wes.
malah ke masing-masing sing durung ini. Allah turunkan hujan dari langit. Bumi itu kawasannya beda, ada bumi yang subur, ada yang gembur, ada tanah merah, ada tanah lempu, ada batu-batuan. Kalau ingin panen cari kebunnya yang subur, kalau ingin punya anak banyak cari istri yang subur. Tapi ada juga yang diturunin hujan tiap hari cuma lumut doang. Ada apa tidak? Ada. Begitu istri juga dianugerahi Allah. Kawasan bumi kan beda-beda. Nih ibu-ibu kira-kira sekarang punya lumut apa punya pohon? Ayo. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran pada umat manusia. Kawasan hati manusia tidak sama. Ada yang hatinya lunak, ada yang hatinya halus, tapi ada hati yang sekeras batu. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما ينبت من خشية الله والله بغافل عما تعملون. Qasat qulubukum nuliatos apa qulubukum pira bawadine sira kabeh mimba dizalika sakwise iku mau kang tinutur fahiya maqau tawiyati tu kali hijarati kaya dene watu awal asyadu utawa luwih apa niku panase. Saya mau nanya lagi, ini kan Allah gambarkan ada batu. Tubuh manusia itu kayak alamnya Bu ya. Di alam tuh ada akar. Di badan kita ada akar ya. Akar apa? Akar rambut. Di alam ini ada daun. Di tubuh kita ada daun apa tidak? Daun apa? Di dalam alam ini ada buah. Ibu-ibu punya buah enggak? Bapak punya buah enggak? Buah jakun. Ayo. Apa lagi? Di dalam alam ini ada yang namanya batu. Di diri manusia juga ada dua, kepala batu atau hati sekeras batu. Bisa jadi batu. Makanya kalau zikir kencang supaya batunya hancur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu supaya hancur meditnya di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, gimana zikir begitu? Mantap. Yo, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.